Kenapa bang? Ayo silakan buka kameranya lah. Yang kita mau bahas apa ini bang? Diskusi tanya jawab lintas iman aja. Tapi nggak jadi penistaan agama nanti nih. Enggak. Takutnya kayak gitu. Makanya saya nggak mau. Enggak lah. Kalau nanya ya dengarkan jawabannya, kan gitu. Kita kan diskusi. Takutnya kita kan. Iya, kita kan diskusi. Kalau diskusi ngapain? Masa dilarang? Aneh. Makanya open cam lah dulu. Orang di abang itu kalau kita bahas jadi penistaan nanti. Hah? Dia. Silakan open cam dulu bang. Apa pi? Open cam. Bentar. Oh. Mana nanti nggak di situ orang Amri, Waduh, gelap. Oh ya terang udah. Iya. Bunda Amrikmu nggak ada di samping, mana biasa ada di atas dia. Hah? Biasa Bunda Kenapa Amrik ya? ada di atas. Biar ngapain ngurusin beliau? Lebih baik kau urus diri kau sendiri, kan gitu. Oh berarti kali ini nggak bawa ajudan ya? Bukan masalah ajudan atau enggak ya. Beliau mau nongkrong di situ, ya nggak apa-apa juga. Kalau beliau mau nongkrong, dengerin saya gitu. Nongkrong sambil ngerapin sedekah ya kan? Enggak lah. Iya. Oke. Apa nih? Nah. Apa tema yang mau dibahas pi? Apa yang mau dibahas? Baik, saya boleh bertanya nggak? Habis itu saya boleh nanya gitu? Atau Anda nanya dulu sama saya? Terserah maunya kayak mana? Nanya dulu atau Ya. ditanya? Nah, kalau saya nanya dulu, boleh? Boleh? Baik. Sekarang ada 4 paket pertanyaan nih, 4 paket pertanyaannya. Jadi sampai keempatnya saya mau tahu jawabannya seperti apa. 1, pertanyaannya, apakah manusia itu ciptaan? Sekalian sila Pancasila. Apakah manusia itu ciptaan? Benar, ciptaan. Baik, manusia ciptaan. Baik, catat ciptaan. Yang kedua, ya pertanyaannya, apakah Yesus itu manusia? Manusia, baik ya. Nah, pertanyaan 3, ya, Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Firman. Manusia tadi. Kenapa berubah jadi firman? Kan manusia. Aduh. Ya, manusia mana? Tadi kan betul nggak? Ini loh Pipi. Manusia itu tidak boleh disamakan semua derajatnya manusia itu Pipi. Biar tahu. Sama, Yesus itu manusia. Enggak lah. Kemanusiaan Yesus nggak sama dengan derajatnya. Aduh. Kok malah macet di pertanyaan ketiga ya teman-teman? Padahal pertama tadi sudah dijelaskan abangnya bahwa manusia itu ciptaan. Oke. Yesus itu adalah manusia. Oke. Ya. Berarti saya tanyakan kembali, Yesus yang manusia ini ciptaan, betul? Gini loh Pi. Tadi nanya manusia itu ciptaan. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, apakah manusia itu ciptaan? Kan gitu. Ya, manusia ciptaan. Yang pertanyaan yang kedua, apakah Yesus itu manusia? Berarti gini loh Pi. Kalau udah kamu tanya manusia itu adalah ciptaan, kenapa lagi kamu tanya Yesus adalah ciptaan? Enggak, kan apakah Yesus itu manusia gitu yang saya tanya.
Mana jaringanmu bagus sih jaringannya, Pipi? Jaringannya nggak bagus loh. Macet Ustaz Pi. udah dia ya Jaringannya teman-temannya. tidak bagus itu. Nah, Kenapa yang macet macet? udah. Ini ngomong lo kok macet pula. Iya iya. Mana macet? Halo. Gini, Jangan. dengarkan saya ya, dengarkan saya. Gini. Jadi Yesus Ya. yang manusia ini Ya. adalah ciptaan, betul? Sekarang tanya manusia ciptaan nggak itu kan pertama kan? Coba tanya dulu. Tanya Pertama, ya saya ulang ya. Ya. Pertama, satu, pertanyaan ya, satu. ya. Apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan. Baik, ciptaan, catat ya. Catat, Pertanyaan catat, dua, catat, ya. apakah Yesus itu manusia? Manusia. Manusia, baik. Pertanyaan tiga, ya. Nah, Pertanyaan tiga, manusia Yesus ini adalah ciptaan, betul? tadi pertanyaan pertama kan udah ditanya apakah manusia ciptaan. Lagi. Jawabannya mana? Tadi pertama apakah Oh, manusia itu ciptaan? tiba-tiba Iya, tiba-tiba saya- macet pertanyaan ketiga. Kenapa ya? Aduh. Oke. Tadi Saya udah ikutin dijelaskan orang- katanya manusia itu ciptaan, Yesus itu manusia. Ya. Berarti Ya. Yesus yang manusia ini ciptaan, betul? Ya seharusnya Ustadz Pi nggak nanya ke sana lagi karena di Waduh. pertama udah saya tanya gitu loh. Nah, Kayak gimana Gimana coba? Siapa teman-teman yang salah? ini, teman-teman? Hah? Kayak Makanya, gimana? nggak mampu loh Anda sama saya Ustadz Pi. Saya itu yang punya Apa ide yang ide kagak saya. mampu? Coba Anda jawab dulu. Tadi pertanyaan yang ketiga tadi kayak coba. gimana jawabannya? Belum ada jawaban tuh. Coba pertanyaan pertamamu coba. Pertanyaan pertama Ustadz Pi coba. Satu ya, apakah Betul, ya. manusia ciptaan? Betul. Nah, betul. Ingat ya. Ini sekarang udah nanya manusia. Oke, ya. ciptaannya. Manusia. Oke. Nah, yang Nah. kedua, apakah Yesus Nah. itu manusia? Iya. Dua. Ya. Baik. Nah, Dua. Nah, yang ketiga, Yesus yang manusia ini berarti adalah ciptaan, betul? ya. Tadi kan di pertanyaan pertama udah nanya. manusia ciptaan apa macet. Macet, macet di pertanyaan ketiga, teman-teman ya. Aduh, kayak gimana sih ya? Ini loh Ustadz. Aduh. Gimana saya mau lanjut ke nomor 4, teman-teman? 3 aja macet udah. Habis. Kalau dikira Macam pertanyaan mana? itu- Kalau dikira pertanyaanmu itu nggak sampai nomor 4. Masalahnya pertanyaan yang udah kamu ulang kembali itu nggak sampai 4 pertanyaannya Ustadz PI. Coba sampai 4 pertanyaan saya itu sebenarnya, tapi macet di nomor 3 kenapa? Kalau gini, kalaunya macet di nomor 3 ya Bang ya, berarti Anda sudah bertanya jawaban di pertanyaan 1, 2 pertama tadi, 1 dan 2 itu salah itu. Ya. Masalahnya Salah. pertanyaan ketiga- Seharusnya tadi Masalah- Abang jawab kayak gini sama saya. Apakah manusia itu ciptaan? Tidak. Masalahnya Nah, gitu. pertanyaan ketiga- Apakah Yesus itu manusia? Bukan. Seharusnya gitu. Masalahnya pertanyaan Anda yang ketiga itu tadi udah Anda tanyakan di yang pertama. Gimana coba? Kan sama-sama ada kata manusia di sana. Kok ditanya Iya. lagi gitu loh. Iya, kan saya menanyakan Yesusnya. Yesus yang manusia ini, ya, Yesus yang jadi manusia ini adalah ciptaan, betul? Iya, Yesus ciptaan. Yesus Apa- ciptaan ma- ma- gitu dong ya. Dari tadi ngomong ke, jangan berbelit-belit. Baru aja ngomong Yesus ciptaan katanya. Saya ralat. Iya. Itu bukan ciptaan Yesus, itu firman. Hah? Saya Betul nggak ralat. dia ciptaan? Ulang-ulang pertanyaannya, ulang coba. Baik, ulang. Nah, Apakah manusia ciptaan? ya manusia ciptaan. Ini udah ada kata manusia ya. Ya. Udah ada kata manusia di sana ya. Pertama seperti itu. Dua, Ya. ya. Ya, Pertanyaan kedua, ya. Ya. Ya.
Kalau Yesus manusia. Pertanyaan ketiga, Yesus yang manusia ini ya adalah ciptaan, betul? Yesus yang manusia ini maksudnya? Ya, Yesusnya yang saya tanya. Yesus kan manusia dia. Makanya Ustadz PI saya bilang. Lah, macam pula. Tadi Anda bilang Yesus itu manusia, kan Gini, gitu. ya udah saya ikuti narasimu. Iya, iya. Coba, iya nomor 3 ya. Oh, Oke, saya ikuti berarti narasi Anda ya. berarti ikuti Yesus narasi yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Iya. Saya ikuti narasi Anda ya. Nah, Baik. masuk pertanyaan keempat. Baik. Nah, pertanyaan keempatnya, kalaunya Yesus itu adalah ciptaan, berarti Katolik dan Kristen sekarang menuhankan ciptaan, betul? Udah nih. Gimana? Macet pula. Ya, baik. Kalau Yesus itu ciptaan, berarti pertanyaan keempat, Kristen dan Katolik saat ini menuhankan ciptaan, betul? Bukan. Nah, bukan. Saya ada alasan apa ya? Katanya Yesus tadi ciptaan. Iya kan, kenapa di pertanyaan keempat Katanya di poin 3 Yesusnya ciptaan. Aneh. Ya, aneh. Kayak gimana? Puyeng saya jadinya. Berbelit-belit jawabannya teman-temannya. Ini aja Yusuf nih. Gini, kalau kepenuhan Apa? maaf ya, aku ini ngajar, kawanku banyak yang muslim di sekolah. Kita edukasi aja ya. Lalu Kita edukasi aja. Nggak ada di sini bahasanya untuk memerangi agama yang lain. ya, nggak ada, iya. Enggak. Kita biar satu arah aja kita Yusuf nih. Saya juga senang kayak gini edukasi. Terus apa yang Anda mau ajukan? Enggak, pertanyaan yang tadi aja. Ya, Tapi pertanyaannya tadi, ya 4 paket pertanyaan tadi. Macet-macet jawabannya. enggak gini aja. Tapi gini aja. Bisa enggak pertanyaan Ustadz itu saya jawab setelah Ustadz B kasih pertanyaan sekaligus saya jawab. Bisa enggak pertanyaan Ustadz B itu sekaligus saya jawab? Sekaligus dijawab, kayak gimana? Nggak ada keterangannya nanti. Saya perlu keterangan dulu di awal, kan gitu. Namanya aja pertanyaan paket ya teman-temannya. Baru kita sepakat, jelas. Bikin aja pertanyaan. Saya catat jawabannya, tapi saya menjawab sekali menjawab. Gimana? Kayak gitu. Kalaunya saya harus tanya detailnya dulu di awal, pertanyaan 1, 2, 3, 4 gitu. Soalnya apa? Pertanyaan 1 dan 2 berhubungan, pertanyaan 2 dan 3 berhubungan, pertanyaan 3 dan 4 juga berhubungan masalahnya. Gini loh, Ustadz B. Sebenarnya pertanyaan Ustadz Yusuf P itu pertanyaan ketiga itu atau aturannya pertanyaan kedua? Bukan. Udah betul itu. Saya udah betul meletakkan pertanyaannya. Jadi silahkan dijawab aja gitu. Bukan, kita istilahnya kita kan edukasi nih Yusuf P.
Sekarang gini aja dah. Saya tanya boleh nggak kayak tadi Bisa. sama Anda? Oke. Bisa. Oke. Pertama, pertanyaannya, apakah manusia itu ciptaan? Iya, betul. Baik. Yang kedua, apakah Yesus itu manusia? Yesus bukan manusia, itu roh ciptaan. Beda lagi. Sama yang satunya beda lagi ya ini ya teman-teman ya. Gimana? Padahal sama-sama Kristen mereka, tapi beda jawabannya ya. Dengar jawaban. Iya. Kata yang satu tadi itu Yesus manusia, kata yang ini bukan. Kayak gimana? Dengar saya. Ah, Yesus itu diutus. yang saya tanyakan, nih perhatikan pertanyaannya. Yesus itu manusia atau bukan? Di dunia dia manusia. Ya pertanyaan coba perhatikan pertanyaan saya. Pertama saya menanyakan, ya, apakah manusia ciptaan? Ciptaan kata Anda. Yang kedua pertanyaannya, apakah Yesus itu manusia? Di dunia dia manusia. Manusia dia ya. Di dunia. Ya di dunia manusia kan dia kan? Iya. Nah, terus, nah kalau dia Yesus adalah manusia, pertanyaan 3, manusia Yesus ini adalah ciptaan, betul? Bukan ciptaan itu. Nah, bukan. Macet pula ya teman-teman, ada yang macam-macam ya. Dengarlah saya. Iya. Padahal dia bilang sendiri manusia ciptaan dari tadi. Pertanyaan keduamu tadi apa? Katanya bukan ciptaan. Tadi Apa? pertanyaan Jawabanmu salah yang pertama gitu. pertanyaanku pertama apa tadi? Aduh, pertanyaan pertama, apakah manusia itu ciptaan? Betul. Betul. Pertanyaan 2, apakah Yesus itu manusia? Dia bukan manusia tapi roh. Bukan manusia. Bukan manusia. Dia roh. Oh, roh. Oh, jadi yang lahir di abad pertama roh itu nggak ada badannya gitu ya? Yang disalib nggak ada badannya gitu? Dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu nanti itu urusan belakangan. Nah, itu kebanyakan Itu kita nggak urusin ajarannya, kita yang tanyakan ini ya tentang masalah Yesusnya aja, bukan masalah tujuannya tebus dosa atau mau mandi atau mau apa, bukan. Saya kasih jawabannya, pertanyaanmu nggak jelas. Gimana saking jelasnya pertanyaan saya nih ya, saya ulang, apakah manusia itu ciptaan? Saya tanya balik, kau manusia atau enggak? Ya iya, jelas manusia. Kau ciptaan Allah atau enggak? Ya iya, pasti ciptaan. Ya udah. Ya, berarti manusia adalah ciptaan, betul? Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya nih Yesus yang saya tanya, ya, apakah Yesus itu manusia? Dia manusia. Manusia. Baik. Dia Pertanyaan 3. Yang diturunkan Allah. Pertanyaan 3, kalaunya mau roh atau Untuk apa menebus belakangnya dosamu. itu terserah. Dia diturunkan Allah untuk menebus dosamu, Yusufi. Nanti kalau menebus dosa itu nggak ada urusan. Kita bahas Yesusnya dulu ya. Pertanyaanmu sejalan sama pernyataanku. Jadi kalaunya Yesus ini adalah manusia tadi adalah ciptaan, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Bukan ciptaan itu, tapi sudah kubilang. Bukan. Dia diutus Allah. Iya, bukan. Menebus dosamu. Padahal dia sendiri yang jelaskan ke kita, gitu ya. Padahal dia sendiri yang jelaskan ke kita. Jadi Manusia itu katanya ciptaan, Yesus itu manusia. Pas kita tanyakan, apakah Yesus ini manusia ciptaan? Dengar dulu. Saya ngomong. Kita mulai dalilnya dari sini.
Manusia pertama yang diciptakan Tuhan siapa? Ngapain saya nggak bahas manusia pertama? Ya. Ngapain saya bahas manusia pertama? Enggak, saya nggak membahas manusia pertama. Manusia yang diciptakan pertama Maria dan Yusuf. Nah, saya nggak bahas itu, nggak bahas itu. Yang saya bahas Yesus. Dia datang ke dunia diutus Allah untuk menebus dosamu. Mau dia datang ke dunia untuk apapun terserah gitu, terserah. Nggak ada kepentingan bagi saya gitu. Ya, yang Enggak, saya itu, tanyakan ini dengar, Yesusnya. Dengar, maaf. Kita kan edukasi kita ini. Iya. Makanya jangan berbelit-belit gitu. Kita nggak berbelit-belit ini Yusuf. Berbelit-belit jawabannya ya. Kayak gimana? Dari tadi berbelit-belit aja, muter-muter. Ustaz Yusuf itu dari pertama menanyakan manusia ciptaan atau enggak, kan itu? Iya, betul. Ya ciptaan, Ciptaannya? ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Baik. Kita mulai dalilnya dari sini, loh. Sekarang pertanyaan 2, oke? Kita mulai dari sini, loh. Apanya? Berkonkret kita cerita. Ngapain cerita-cerita? Kita cuma nanya. Apaan? Oh, orang mau nanya kok mau cerita? Aduh. Kita kan mulainya dari Adam dan Hawa. Nanti. Saya cuma nanya aja, nanya ringkas. Ya, bukan masalah ceritanya. Oke? Nah, kalau manusia itu ciptaan, sekarang saya mau tanya, apakah Yesus itu manusia? Itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ya? Itu yang diutus Allah untuk menebus dosa. Ini akut teman-teman ya. Lebih parah akut ini teman-teman. Aduh, coba sekali lagi. Apakah Yesus itu manusia? Itu adalah roh. Aduh. Turun aja ya Bang ya. Udah saya turunkan aja dulu ya. Aduh. Roh, masa Maria mengeluarkan roh, melahirkan roh. Aduh, puyeng saya. Ya lama-lama bikin kesel juga, bikin gedek juga jadinya. Iya teman-teman, lebih baik ganti pemain aja kayak gitu ya. Macet lebih parah gitu ya. 1 dan 2, aduh ya, macet dua-duanya. Kayak gimana sih ya? Bodrek mana bodrek? Iya ini. Kopi saya juga habis pula. aduh. Ada aja. Stadium akhir. Iya betul teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan ya kita iklan sedikit. Oke ya teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, untuk hari ini ya, tadi hari ini 24 jam ya, 24 jam. Dalam 24 jam ini kita mengumpulkan mushaf Al-Quran, donasi mushaf Al-Quran itu ada masuk ya teman-teman semuanya sekitar 600.000 rupiah gitu ya, 600.000 rupiah. Syukron jazakallah untuk para ahlu sodaqah yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bapak ibu semuanya dan saudara-saudariku ya, nanti akan kita salurkan di tahun ajaran yang awal ya ke beberapa ponpes, insyaallah ya. Kita udah siapkan juga Al-Qur'annya. Jika Bapak Ibu dan teman-teman ya ingin beramal jariah, bisa Anda langsung mengirim langsung ke WA saya aja ya, ke WA yang saya sematkan ini ya teman-teman. Nah, atau ya Anda bisa meminta nomor rekeningnya di situ ya kawan-kawan semuanya. Target saya sih 5.000 mushaf
teman-teman. Target saya 5.000 mushafnya ya, tahun ini 5.000 mushaf. Jadi 082156568866. Nah, itu ya. Silakan Anda meminta ke situ aja ya, biar kita menghindari TikTok gitu ya. Takutnya TikTok ini kan dikit-dikit sensitif, dia rungkat gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, kemarin sudah kita salurkan ya di tahap awal itu beberapa ponpes di seluruh Indonesia. Ini tahap kedua ya, insya Allah akan kita berikan ke pelosok-pelosok nantinya ya. Tadi ada yang minta itu di Lampung, teman-teman. Di Lampung, cuma waduh, pulaunya itu menyendiri gitu loh, di tengah-tengah laut. Wah, kata saya, kayak gimana itu? Iya, pakai apa kita ke sananya? Ya, kalau nomor rekeningnya ya, kalau nomor rekening banknya Bank BCA ya teman-teman, banknya Bank BCA ya. Tuh, nomor rekeningnya itu teman-teman semuanya belum atas nama yayasan ya, karena saya belum sempat ke notaris tuh. Kemarin beliau udah urusin, belum saya tanya update-nya gitu. Jadi kita pakai rekening saya dulu sementara gitu ya. Tuh ya, banknya Bank BCA ya teman-teman. Syukran jazakumullah khair ya untuk Anda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda. Amin ya rabbal alamin. Oke, 30 detik lagi kita akan naikkan ini ya teman-teman. Kita akan naikkan Kristen yang lainnya. Oke. Waalaikumsalam. Ada yang WA ini. Oke, sabar ya kawan-kawan, sabar. Kita naikin Kristen yang lain. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Halo? Iya, selamat malam, Mbak. Mohon maaf, aku turun dulu soalnya lagi ini jagain anakku yang lagi nangis. Nanti aku naik lagi. Oh ya, oke. Turun dulu ya. Apa ya? Teman-teman ini ya. Kau itu tidur di luar lah, bla bla bla. Banyak kali ya. Banyak kali ininya. Tidur di luar, terus apalah tulisannya macam-macam. Mana ini? Ya, teman-teman yang mau belikan mushafnya langsung boleh. Nah, lama kali ini ya. Aduh. Cari yang bening, Tat, maumu. Maunya yang bening melulu. Apa bening? Gelas bening. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Ya, Mbaknya dari Kristen atau Islam? Kristen, apa ini? Yesus adalah Ciptaan. ya. Bukan ciptaan sih. Hah? Bukan, Bang. Ciptaan. Yesus itu adalah Sang Firman. Waduh.
Udah berapa banyak Anda baca kitab Anda, Mbak? Open cam dulu lah ya, open cam dulu. Gimana tuh open cam? Kirimkan. Oke. Nah, Ya. Oh. Iya. iya. Ini Oke. dari sejak lahir. Oke. Oke, Bu. Nah, sekarang Anda mau bertanya atau saya boleh bertanya nih? Ya bertanya aja. Tanya aja. Oh, baik, baik. Bu, kalaunya saya bertanya, ya, saya pertanyaan logika dulu yang saya selalu gembar-gemborkan di lab saya. Kita tes psikologi dulu ya, teman-teman. Bu, apakah di Kristen manusia itu ciptaan? Kalau manusia iya diciptakan. Pertanyaan 2, apakah Yesus itu manusia? Yesus itu firman Allah, sang firman yang telah menjadi manusia. Saya cuma nanya, Bu. Saya nggak nanya dia mau firman atau apa. Apakah dia manusia atau bukan gitu? Iya. Firman yang telah menjadi manusia. Anda kan tidak bisa juga menjudge saya. Jawab. Kan jadi hasil akhirnya itu apa gitu loh, Yesus itu. Ya sebagai juru selamat. Manusia. Juru selamat umat manusia. Iya. Yesusnya manusia atau bukan gitu? Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia. Menjadi manusia berarti manusia. Dia Allah dan dia juga manusia. Ketika dia turun ke bumi, dia menjadi manusia. Iya, berarti dia manusia. Dia adalah firman, sang firman yang menjadi manusia. Iya, yang menjadi manusia berarti manusia. Bukan sang firman. Bukan. Menjadi manusia, saya tegaskan lagi, berarti manusia, bukan katanya. Kayak gimana ibu ini? Aneh gitu ya. Padahal kan saya nanya, cuma nanya apa ya, ringan aja gitu ya. Hasil akhirnya itu dari Yesus itu apa gitu. Pertama, manusia ciptaan. Yang kedua, Yesus ini apakah manusia atau bukan gitu. Ya, dengar ya Pak Ucup. Ya, saya kembalikan ke Anda ya. Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia. Saya enggak tanya ajaran Kristennya, enggak. Saya enggak tanya ajaran Kristen. Saya nggak mau jawab yang lain. Yang saya tahu Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia. Iya, itu urusan Kristen. Saya enggak tanya itu. Ustadz ini Itu urusan Kristen, mau dia dituhankan atau kagak gitu. Itu bukan urusan saya. Yang saya tanyakan Yesusnya. Yesus ini manusia ya atau bukan gitu. iya, dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Menjadi manusia Itu berarti jawabannya. manusia, betul? Anda harus terima. Nggak boleh Ya, paksa. dia menjadi manusia Sang kan? firman menjadi manusia. Iya, dia menjadi Ya. manusia artinya dia manusia, betul? Ya, apa? Iya. Memang dia sang firman kok. Berat kali teman-temannya, berat kali jawabnya ibunya. Terus Saya kan hanya bertanya, Yesus apakah manusia? Kata ibunya, dia adalah firman yang jadi manusia. paham. Ya, firman yang jadi manusia. Berarti kan manusia, betul? Terus saya
saya menjawab apa? Memang dia sang firman. Firman yang telah menjadi manusia dan dia adalah Iya, juru kalau selamat umat manusia yang iya, kalau dia menjadi kita ini manusia, jatuh kalau dalam dosa, jadi makanya dia datang dari Bu. surga sana sebagai juru selamat gitu loh. Bu, Itu kalaunya kami. jadi Tidak boleh jadi Anda paksakan kami untuk tidak mengerti. kalau jadi manusia berarti manusia, Juru betul? selamat. Ya sang firman jadi manusia, kenapa sih? Iya, Pak jadi Ustadz? manusia berarti manusia, betul? Sang firman menjadi manusia, ya manusia. Tahu Dia sang firman yang jadi sang manusia berarti manusia, betul? Iya, tapi dia sang firman. Namanya dia. Ya udah, akui aja dia manusia, kenapa? Memang pada faktanya Yesus memang manusia kok. Aduh. Heran juga, berbelit-belit dari tadi ya teman-teman. Mempersusah diri sendiri gitu loh ibunya. Ya, kalaunya Yesus ini manusia, ya ibu, ini pertanyaan lanjutannya. Berarti ya, Oke. Yesus yang manusia, Yesus sang firman jadi manusia ini, yang jadi manusia ini, manusia Yesus ini adalah ciptaan, betul? Bukan, dia bukan ciptaan. Itu salahnya bukan. Pak Ustadz. Tadi kata ibu manusia ciptaan, Yesus itu manusia. Ada kayak gimana? Jawaban sendiri di obrak-abriknya teman-teman ya. Ada. Anda sendiri yang bilang manusia ciptaan, Yesus itu manusia. Ada. Lebih baik Anda nanya aja dah Bu sekarang. Ini Pak Ustadz kan yang memaksakan saya untuk berbicara bahwa Yesus itu ciptaan, dia itu manusia. Enggak, saya hanya bertanya. Enggak memaksakan Anda. Sang firman yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa. Udah? Tidak akan keluar dari itu, karena itu yang saya tahu. Udah, saya nggak ada ngurusin masuk kitab suci Kristen, nggak ada. Enggak, memang enggak. Makanya itu jawaban saya. Oh, ya udah. Ya Anda udah, mau apa? nanya? Apa? Anda mau nanya nggak? Boleh nggak aku tanya nanti Pak Ustadz? Boleh. Oke. Sekarang aku tanya ini ya Pak Ustadz. Di dalam Islam itu kenapa ya bolehkan kita begitu? Ini berapa hari ini kenapa ya teman-teman? Saya selalu dapat pertanyaan kayak gini melulu ya. Iya. Padahal malam tadi saya baru menjelaskan gitu ya. Pada malam tadi. Baik, saya jelaskan Bu ya. Ya udah, gini aja. Bentar dulu. Hmm. Dulu dong. Apa? Dan, memang Pak Ustadz kan malam-malam berikutnya kan ini, tapi saya kan baru ini naik. Saya nggak pernah malah nyimak di komalnya Pak Ustadz. Baru kali ini saya masuk. Kalau jawabannya seperti apa? Tolong jelaskan. Karena saya ini kan sebagai perempuan. Halo? Itu kan pasti sakit banget kalau diduakan gitu loh. Nah, apakah para istri itu tidak merasakan disakiti, dikhianati ketika suaminya menikah lagi? Kalau saya tidak menerima itu, saya memang Udah? sudah. Baik, dengarkan penjelasan saya ya Bu ya. Makanya coba kita melihat dulu Bu ya, ajaran-ajaran sebelum Islam. Ajaran apa? Kita lihat dari ajaran Abraham. Abraham istrinya 2. Baik. Lanjut ya ke zaman Daud langsung ya.
Daud istrinya 700, gundiknya 300, ya 1000. Salomo istrinya 700. Tuh ajaran sebelumnya di kitab Anda tuh ya, banyak kali istrinya 700 gitu. Terus lanjut ke zaman Yesus. Ternyata Yesus belum, Bu, saya masih jawab. Ya, masih jawab. Terus lanjut ke zaman Yesus ya. Yesus tidak pernah melarang poligami dan Yesus tidak pernah menyinggung poligami. Lalu datanglah Islam ya, menyempurnakan syariat sebelumnya, membatasi poligami. Kagak boleh lagi sampai 1000 sampai 700 ya. Tapi dibatasi. Berapa batasnya? Dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Limitnya 4 ya. Tapi kata Quran limit 4 ini, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kamu tidak mampu adil, menikah satu saja, kata Quran. Ya, ajaran menikah satu saja hanya ada dalam Islam. Di ajaran sebelumnya tidak ada batasan berapa seorang laki-laki beristri. Datang Islam ya, membatasi bahwa laki-laki menikah satu saja. Dan kalau mau berpoligami itu berat banget gitu, syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya gitu. Boleh saya Nah, jawab? kenapa, Bu? Boleh saya jawab sekarang? Iya. Oke, Kayak kasih gimana? saya potong ya. Oke, Pak Ustadz tadi kan berbicara tentang di dalam perjanjian lama yaitu Abraham beristri 2. Itu Abraham itu menikah bukan atas perintah Tuhan, bukan perintah Allah, tapi karena istrinya yang tidak sabar, istrinya yang si Sarah itu, dia yang menyuruh si Abraham ini untuk mengangkat si Hagar ya sebagai istri kedua. Itu bukan atas kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan Abraham untuk memilih istri yang lain. Itu karena atas saran dari si Sarah, istri pertama. Kemudian Daud itu dia memang dia beristri banyak, tapi dia juga bukan atas perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh beristri banyak. Daud saja, keinginan Daud. Makanya Daud kan juga pernah dihukum Tuhan. Kemudian Salomo dia beristri banyak juga, itu juga bukan perintah Tuhan. Lalu Ustaz kan bilang tadi Yesus tidak melarang poligami. Bagaimana Anda mengatakan tidak itu tidak melarang poligami? Sedangkan kami di dalam kami apa yang dipersatukan oleh Tuhan antara suami istri adalah perempuan, itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut, Ustaz. Jadi Ustaz jangan ngarang-ngarang. Nggak ada di Kristenan itu boleh menikah lebih dari satu. Abraham menikah 2 itu bukan karena perintah Tuhan. Udah? Istrinya banyak bukan, tidak ada di Bible kamu harus menikah banyak. Tidak. Memang ada Tuhan bahwa dia akan memberkati ya keturunan Yakub, Ishak dan Yakub itu seperti bintang di langit dan seperti pasir. Tapi dia tidak menyuruh untuk kamu harus menikah banyak. Tidak. Itu tidak ada dalam Kristenan. Tidak ada sama sekali. Udah? Boleh saya tanggapi? Gini loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz Belum. Baik, lanjut dulu. Saya dengar dulu. Yesus itu tidak pernah melarang poligami, bahkan Yesus menyuruh poligami. Di mana ayatnya? Karena Yesus mengatakan di dalam firman itu, apa yang dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh maut. Kami itu Pak Ustadz
kalau kami sudah menikah satu kali, ini kalau hidup benar-benar dalam kekristenan ya, kalau menikah satu, misalkan salah satu ini berkhianat, berselingkuh, bercelanglah mereka ini karena memang tidak bisa dipersatukan lagi. Misalnya salah satu mereka menikah, itu namanya juga zina, tidak kudus lagi pernikahannya, seperti itu. Itu yang saya pahami di dalam kekristenan. Jadi di dalam kekristenan itu yang namanya pernikahan itu benar-benar sakral. Makanya sebelum menikah itu ada yang pranikah. Udah? Tuh, bukan Udah? komat sini menikah sah gitu, enggak. Udah? Ya silakan. Baik, ya. Bu, saya udah bilang Yesus tidak ada menyinggung masalah poligami, nggak ada. Yesus kagak melarang poligami dan Yesus tidak pernah mengatur poligami. Jika ada, tunjukkan sama saya ayatnya, ya. Coba, mana Yesus mengatur poligami? Tunjukkan, carikan. Silahkan Anda cari kitab Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Bu ya, yang kedua, Anda mengkritik masalah Salomo dari Tuhan atau bukan, Daud dari Tuhan atau bukan. Yang jelas ya, mereka di zaman dulu tidak ada limit